Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asdiqai? Arju an takunu bi khair. Ahlan wa sahlan fi barnamij Keluarga Jannah. Nahnu sanata'allam al-lughata al-arabiyyah 'an at-tasrif al-lughawi ma'a Bunda Al kamal 'ada. Teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab di channel Keluarga Jannah bersama Bunda Al. Kita akan belajar tentang tasrif al-lughawi. Apa itu tasrif al-lughawi? Yuk, kita belajar sama-sama. Jangan skip videonya ya. Selamat belajar. Sebelum masuk ke tasrifannya, ada baiknya teman-teman, mahasiswa dan para siswa semuanya mengetahui apa itu tasrif lughawi. Ya. Tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata pada satu sigot dari ghaib ke mukhatab, kemudian ke mutakalim, dari mufrad ke musanna, kemudian ke jamak, dan dari mudzakkar ke muannas. Untuk lebih jelasnya, berikut Bunda akan menjelaskan perubahan bentuk kata pada tasrif lughawi. Namun juga perlu teman-teman ketahui bahwa tasrif lughawi ini selain didasarkan pada perubahan jumlah subjek, tasrif ini bisa berubah berdasarkan waktu. Semuanya bisa mempengaruhi perubahan dari sigot ke ghaib tadi ya, dari mufrad ke jamak dan dari mudzakkar ke muannas dan lainnya. Perubahan ini didasari oleh perubahan latar waktu, yakni lampau yaitu fi'il madi dan sekarang fi'il mudhari. Sekarang dan masa yang akan datang itu fi'il mudhari ya teman-teman. Jadi intinya tasrif lughawi ini adalah perubahan kata kerja berdasarkan subjek atau kata gantinya ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya teman-teman. Inilah gambaran secara umum dari huwa huma hum sampai ana nahnu, kemudian fi'il madi dan mudhari'nya teman-teman. Nah di situ at-tasrif yaitu tasrif tadi ya sudah dijelaskan di awal. Kemudian ad-dhamair yaitu kata ganti teman-teman. Dari huwa huma hum sampai ana nahnu. Nah, di situ ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau ya. Seperti dalam bahasa Inggris itu past tense ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya ada susunan untuk fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu adalah waktu sekarang atau yang akan datang teman-teman. Nah, kita akan belajar tasrif lughawi ini ketika dia domir huwa, fi'il madhinya bagaimana, fi'il mudhari'nya bagaimana, begitu. Dan begitu pula ketika domir huma, fi'il madhinya bagaimana, fi'il mudhari'nya bagaimana, ya teman-teman. Nah, untuk domir huwa, fi'il madhinya adalah nasoro. Fi'il mudhari'nya yansuru. Jadi nasoro yansuru ini nasoro itu adalah dasar kata dari fi'il ya teman-teman. Nanti perubahannya itu berasal dari nasoro tersebut sebagai dasar katanya ya. Nah kemudian huma, perlu diketahui huwa tadi adalah dia laki-laki satu orang, kemudian huma mereka berdua laki-laki ya. Fi'il madinya adalah nasoro ditambahkan alif ya di akhirnya. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yansuroni, tambahkan alif dan nun. Kemudian untuk domir hum, mereka laki-laki ya. Itu orang banyak ya. Fi'il madinya adalah nasoru, tambahkan wawu dan alif. Kemudian fi'il mudhari'nya yansuruna. Ya, tambahkan wawu dan nun. Nah, untuk domir hiya yang artinya adalah dia perempuan satu orang, fi'il madinya adalah nasorot. Kemudian fi'il mudhari'nya tansuru. Kemudian huma yang berarti mereka berdua perempuan. Fi'il madinya adalah nasorota. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah tansuroni. Kemudian hunna. Mereka perempuan banyak artinya. Fi'il madinya adalah nasorna. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yansurna. Nah, perlu teman-teman ketahui, nasoro yansuru ini artinya menolong ya teman-teman. Fi'il madi itu bermakna lampau, berarti ketika nasoro, berarti dia telah menolong.
Kemudian yansuru berarti dia sedang menolong. Ketika nasorot berarti dia perempuan telah menolong. Ketika tansuru maka berarti dia perempuan sedang menolong, begitu ya. Jadi ini untuk dhamir huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, dan hunna. Teman-teman silakan lihat perubahannya betul-betul ya. Bagaimana ketika posisinya dalam fi'il madi, kemudian bagaimana posisinya ketika dalam fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Indonesia, tidak akan ada perubahan kata seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kata kerja dalam bahasa Indonesia menolong, dia laki-laki, dia menolong, dia perempuan menolong, mereka menolong, kita menolong, saya menolong. Jadi tetap sama katanya yaitu menolong. Sedangkan dalam bahasa Arab, fi'il madinya berbeda dengan fi'il mudhari'nya, berbeda dalam arti hanya tambahan huruf saja dan berubah harokat ya teman-teman. Bukan berbeda dalam maksudnya dalam maknanya dan sebagainya. Jadi ada perubahan sedikit-sedikit dan itu disesuaikan dengan subjeknya tadi ya. Nah, sekarang kita ke dhamir anta. Anta fi'il madinya nasorta, fi'il mudhari'nya tansuru. Antuma fi'il madinya nasortuma, fi'il mudhari'nya tansuroni. Kemudian antum fi'il madinya nasortum, fi'il mudhari'nya tansuruna. Kemudian anti fi'il madinya nasorti, kemudian fi'il mudhari'nya tansurina. Kemudian antuma fi'il madinya nasortuma, fi'il mudhari'nya tansuroni. Kemudian antunna fi'il madinya nasortunna, fi'il mudhari'nya tansurna. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini perubahannya ya dalam dhamir mukhatab yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ingat, anta itu kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Kemudian anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antuna kalian perempuan. Itu dilihat perubahannya. Ini sangat mudah kalau untuk fi'il madinya anta nasorta, antuma nasortoma, antum nasortum ya teman-teman. Kemudian anti nasorti, antuma nasortuma, antuna nasortuna. Baik, sekarang kita ke dhamir ana dan nahnu. Ana fi'il madinya nasortu. Nasortu ya. Kemudian fi'il mudhari'nya ansuru. Nahnu fi'il madinya nasorna. Tadi ketika hunna nanya pendek ya, hunna nasorna. Ketika nahnu nanya panjang, nahnu nasorna ya. Kemudian fi'il mudhari'nya nansuru. Jadi nahnu nasorna fi'il madinya, fi'il mudhari'nya nansuru. Teman-teman dan para mahasiswa dan para siswa semuanya di rumah bisa mempraktekannya untuk melatih diri dengan fiil-fiil yang lain ya. Misalnya bisa dirubah ke dalam fiil zahaba, kataba ya, fataha dan lain-lainnya. Nah, di sini Bunda akan mengajak teman-teman untuk merubahnya ke fiil zahaba misalnya ya. Zahaba itu dia telah pergi ya teman-teman. Kita ubah ke fiil madi dulu. Bunda biasanya pakai nyanyian ketika belajarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Tuh, begitu teman-teman. Nah, untuk fi'il mudhari'nya misalnya ya. Yadhabu kan? Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina,
tadhhabani, tadhhabna, adhabu, nadhabu. Tuh. Teman-teman di rumah bisa belajar dengan contoh yang lainnya. Latih dan latih terus agar semakin paham dan semakin mengerti ya tentang perubahan-perubahannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga berkah dan manfaat. Silakan dipelajari dengan betul-betul. Dan jangan lupa untuk yang baru menemukan channel Bunda, baru ikut belajar, dan belum subscribe channel Keluarga Jannah, monggo subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar dan sangat bermanfaat untuk yang punya channel. Toib, ilahuna awalan dirasatuna, syukran kasiran ala ihtimamikum, al-afu minkum, ma'assalamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.